dalam mempelajari bahasa Arab, setidaknya kita harus paham tentang apa yang harus kita capai. Proses pemahaman itu bertahap. Setiap yang mempelajari bahasa asing tentunya proses ini harus dipertimbangkan, harus dicapai. Target proses pemahaman yang harus pertama dipahami adalah fahmul masmu', paham terhadap apa yang didengar. Ketika orang lain berbahasa asing, bahasa yang kita pelajari, maka kita mendengarkan, kemudian kita upayakan untuk memahami apa yang didengarkan. Yang kedua, yang harus kita pahami dari target pembelajaran bahasa ini adalah fahmul makru, memahami apa yang kita baca. Kita belajar bahasa asing, ketika melihat tulisan-tulisan dalam bahasa asing tersebut, hendaklah kita memahami apa yang kita baca. Yang ketiga, target pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap orang yang mempelajari bahasa asing adalah kemampuan untuk berbicara atau qudratul kalam. Kemampuan untuk berbicara ini hendaklah kita mencari partner yang lainnya. Ketika kita butuh untuk mengecek kemampuan bahasa kita, maka cari partner untuk mengkomunikasikan bahasa yang kita pelajari. Yang terakhir adalah target yang harus dicapai oleh setiap yang belajar tentang ilmu bahasa adalah kemampuan untuk menulis, yakni qudratu al-kitabah. Kemampuan untuk menulis hendaklah dipahami, hendaklah kaidah-kaidahnya dikuasai. Setiap yang mempelajari bahasa asing, hendaklah dia mempelajarinya dengan baik, hendaklah memahaminya dengan sempurna. Para hadirin, teman-teman sekalian, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya terkait dengan pembicaraan tentang komunikasi yang kita bicarakan dalam bahasa asing, kita setidaknya harus memahami 4 hal. Di antara 4 hal yang harus kita pahami yang tadi sudah selesai, kita memahami khusus untuk pembicaraannya kita sekarang adalah yang pertama, hendaklah kita selamat ketika mengungkapkan atau mengucapkan kosakata bahasa asing tersebut. Atau istilahnya kita harus salamatut talaffuz. Kita harus selamat dalam mengucapkan kosakata yang kita hafalkan, kosakata yang kita baca. Yang selanjutnya kita harus selamat dari kaidah-kaidah. Artinya salamatul qawaid. Kita hendaklah harus selamat dalam mengucapkan bahasa asing dengan ketentuan-ketentuan baku yang sudah kita pelajari. Kalau dalam bahasa Arab ada ketentuan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Hendaklah kita selamat menyesuaikan dengan ilmu baku tersebut. Yang ketiga, hendaklah kita harus selamat dari penyusunan kata per kata dalam penggunaan ungkapan tersebut, yakni salamatut tarakib. Hendaklah kita selamat dalam tarkibnya, karena ada perbedaan suatu bahasa dengan bahasa yang lain dari sisi tingkatan, dari sisi penyambungan satu kata dengan kata yang lain menjadi sebuah kalimat, itu berbeda. Sehingga kita haruslah paham tentang tarakib al-arabiyah atau at-tarakib al-arabiyah ini. Kita harus berbicara bahasa Arab sesuai dengan tarkib yang disebutkan oleh orang-orang Arabnya langsung. Yang terakhir, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ketika kita berkomunikasi berbahasa Arab, kita harus salamatu al-asalib. Hendaklah kita selamat dalam menyampaikan gaya bahasanya orang-orang Arab yang kita pelajari. Contoh misalkan kita mau mengambil suatu ungkapan yang ada dalam kaitannya dengan pepatah, maka hendaklah kita ngambil pepatah gaya bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab. Maka 4 hal ini, yang pertama salamatut talaffuz wa ta'abir, yang kedua salamatul qawaid, yang ketiga salamatu at-tarakib, yang keempat salamatu al-asalib. Sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini setidaknya untuk kita para pemula pembelajar bahasa Arab harus dipegang, harus dijadikan pikiran utama agar bahasa kita lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.